sekarang kamu sedang mendengarkan podcast Kata Asal, podcastnya Ana dan Salma. Ambil yang baik, buang yang buruk, kami buat sepenuh hati untuk pendengar tercinta. Sampai dengan podcast ini dibuat, sudah ada 2,46 juta kasus COVID-19 di Indonesia. Yang artinya Indonesia masih belum baik-baik aja. Kesehatan menjadi sebuah privilege dari Tuhan yang diberikan untuk kita. Ucapan apa kabar kepada teman bukan hanya sekedar basa-basi, namun suatu hal yang penting untuk diketahui. Segala aspek menjadi terhambat, termasuk pendidikan. Kebijakan kuliah secara daring menjadi jalan lain agar tetap terlaksana sistem pendidikan semenjak adanya pandemik ini. Namun, hal ini bukan berarti menurunkan semangat kita sebagai mahasiswa dalam menempuh pendidikan dan mempelajari tiap materi yang diberikan. Apalagi menjadi seorang mahasiswa kesehatan yang dituntut agar kelak bisa menjadi tenaga kesehatan yang profesional. Nah, kita akan bahas nih pengalaman mahasiswa kebidanan selama masa pandemik bersama saya Salma dan rekan saya Ana. Halo Ana, berbicara pengalaman selama kuliah di masa pandemik, bagaimana sih menurutmu? Halo Salma, menjalani kuliah secara daring menjadi sesuatu yang baru ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa tingkat 1 yang sama sekali belum pernah merasakan kuliah secara tatap muka. Permasalahan di awal-awal kuliah yang merupakan masa adaptasi bagi kita, mengharuskan kita harus selalu berpacu pada media elektronik seperti laptop dan HP. Namun di sisi lain kita jadi lebih paham mengenai perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, benar banget. Memasuki semester baru banyak juga yang harus kita persiapkan. Jadi, aku rangkum nih. Terdapat setidaknya 4 hal penting yang perlu kita persiapkan agar perkuliahan daring dapat berjalan dengan produktif. Yang pertama, siapkan mental. Karena mungkin ke depannya kita bakal menemui berbagai rintangan dalam proses perkuliahan. Yang kedua, komitmen untuk alokasi waktu belajar. Jangan sering menunda-nunda pekerjaan ataupun tugas. Lalu, siapkan ruangan belajar yang nyaman dan kondusif agar materi yang disampaikan bisa lebih cepat dipahami. Kemudian yang terakhir adalah sediakan alat penunjang pembelajaran. Selama perkuliahan daring pun kadang kita dihadapkan dengan rasa bosan, kadang malas, dan mulai nurun semangatnya. Nah, apa sih yang sebaiknya kita lakukan? Yang pertama, lakukan dengan hati yang tulus. Segala pekerjaan apabila kita mengerjakan dengan hati yang tulus dan ikhlas, semua akan menyenangkan. Nah, begitu juga dengan perkuliahan. Jangan kita asik mengomel dengan sistem kuliah daring karena itu tidak akan mendatangkan titik terang. Kenyataan yang sekarang kita hadapi adalah salah satu bentuk ujian melatih kesabaran. Maka lakukanlah dengan hati yang tulus, ikhlas agar ilmu yang kita peroleh menjadi amalan yang abadi, bukan ilmu yang singgah lalu pergi. Yang selanjutnya, pilih tempat yang nyaman. Ternyata kuliah daring tidak hanya memberikan sisi negatifnya saja. Kuliah daring juga dapat memberikan sisi positifnya. Bagaimana tidak, dengan kuliah daring kita bisa memilih tempat ataupun lokasi belajar sesuai selera kenyamanan. Nah, tempat belajar yang nyaman membuat mood dan semangat menjadi baik. Tips ini sangat berfungsi untuk mengusir rasa kebosanan. Nah, yang selanjutnya nih versi aku. Selain tadi yang sudah disebutkan adalah biasakan mandi sebelum daring. Hayo, siapa nih yang mengikuti perkuliahan daring tapi tidak mandi pagi? Pantesan aja bosan, kuliahnya aja masih dalam tikar. Perlu teman-teman ketahui, ternyata mandi pagi banyak sekali loh manfaatnya. Salah satunya yaitu dapat meningkatkan semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi tidak ada lagi alasan nih untuk tidak semangat kuliah daringnya ya. Ayo budayakan mandi sebelum daring, seperti kita budayakan mandi sebelum berangkat kuliah luring. Lalu siapkan cemilan.
Selain dapat mengusir bosan, dengan cara mengemil juga konsentrasi otak meningkat karena kadar glukosa yang diubah menjadi energi meningkat untuk disalurkan ke otak. Yang terakhir nih, hindari mengerjakan tugas mepet deadline. Ya, ini adalah kebiasaan buruk yang dipraktekkan kebanyakan mahasiswa, menunda-nunda dan mengerjakan tugas mepet waktu deadline. Dapat membuat tugas menumpuk dan akhirnya malah membuat kalian menjadi stres karena banyaknya tugas yang belum siap. Akhirnya malas hadir dengan iringan ocehan, kuliah daring membosankan. Jangan putus asa dan tetap semangat untuk masa depan yang baik. Nah, itulah tadi pengalaman perkuliahan sebagai mahasiswi kebidanan dan tips-tips menghadapi perkuliahan. Terima kasih yang telah mendengarkan hingga akhir, semoga bermanfaat. Selain itu, tidak henti-hentinya kami mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dimanapun dan kapanpun pendengar berada. Patuhi prokes yang ada, patuhi anjuran pemerintah, dan jaga orang di sekitarmu. Podcast Kata Asal Ana dan Salma undur diri. Stay safe, stay healthy, and stay classy.